Halo semuanya, jadi di sini kelompok kami akan membahas tugas besar mata kuliah metode numerik tentang interpolasi. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Chandra Wijaya, Felix Rolantius Jovito, Muhammad Amin Rahim Hidayat, Susanti Kurmilasari, dan saya sendiri Amelda Malia Hermawan. Baik, apa itu interpolasi? Secara umum, interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau estimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Secara sederhana, interpolasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik-titik yang diberikan. Interpolasi dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks menjadi suatu fungsi yang lebih sederhana dengan menggunakan sampel data titik-titik yang diinterpolasikan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis interpolasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra Wijaya. Untuk jenis interpolasi yang pertama yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear atau interpolasi lanjar itu adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Interpolasi ini melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan itu dipakai untuk menaksir harga-harga tengahan di antara titik-titik data yang sudah tepat. Jadi, interpolasi ini adalah interpolasi yang menghubungkan dua buah titik menggunakan sebuah garis lurus. Seperti pada contoh gambar ini, terdapat dua buah titik yang dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Titik-titiknya yaitu x0, y0, dan x1, y1. Nah, untuk rumus interpolasi linear ini yaitu seperti pada gambar ini, P sama dengan y0 plus x min x0 dikali y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Atau bisa juga bagian x dikurang x0 diletakkan pada bagian belakang sehingga rumusnya menjadi P sama dengan y0 plus y sama dengan y kurang y0 per x1 kurang x0 dikali x dikurang x0. Untuk pseudocode interpolasi linear ini, yaitu yang pertama akan dideklarasikan judulnya yaitu program interpolasi linear. Selanjutnya dideklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan pada pseudocode ini. Variabelnya yaitu x0, y0, x1, y1, xp, yp dengan tipe data real. Nah, di bagian deskripsi ini menggunakan perintah read akan dibaca variabel-variabel yang sudah dideklarasikan tadi dengan variabel ini sudah memiliki nilai. Nah, variabel yang sudah memiliki nilai tadi dimasukkan ke rumus untuk mencari nilai YP-nya. Rumusnya yaitu Y0 plus XP dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Lalu di sini akan ditampilkan hasil dari pencarian YP menggunakan rumus tadi menggunakan perintah write. Selanjutnya terdapat perintah N untuk mengakhiri pseudocode. Untuk interpolasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Amin. Interpolasi kuadratik adalah perbaikan dari interpolasi linear. Pada dasarnya, bentuk persamaan dari interpolasi linear mempunyai tingkat kesalahan yang relatif tinggi. Itu karena pendekatan fungsi yang dianggap sebagai garis lurus, padahal belum tentu demikian. Pendekatan garis lurus dilakukan dengan cara menghubungkan dua titik. Apabila ada tiga titik yang dapat dihubungkan, maka memerlukan pendekatan berupa garis lengkung. Dengan demikian, dibutuhkan persamaan kuadratik untuk mengetahui titik yang dicari. Selanjutnya ada pseudocode interpolasi kuadrat. Pertama-tama terdapat judul dari pseudocode yaitu program interpolasi kuadratik. Lalu ada deklarasi yang berisi variabel-variabel yang digunakan dalam program yaitu x1, y1, x2, y2, x3, y3, x, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan hasil dengan tipe data real. Kemudian ada deskripsi yang berisi instruksi-instruksi yang digunakan di dalam program. Yang pertama yaitu ada read x1 untuk meminta inputan untuk variabel x1, kemudian ada read y1 untuk meminta inputan untuk variabel y1, kemudian read x2 untuk meminta inputan untuk variabel x2, read y2 untuk meminta inputan untuk variabel y2, read x3 untuk meminta inputan untuk variabel x3,
read Y3 untuk meminta inputan untuk variabel Y3 dan read X untuk meminta inputan untuk variabel X. Kemudian ada variabel persamaan 1 yang nilainya didapat dengan rumus X dikurang X2 dikali X dikurang X3 per X1 dikurang X2 dikali X1 dikurang X3. Lalu ada variabel persamaan 2 yang nilainya didapat dengan rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X3 per X2 dikurang X1 dikali X2 dikurang X3. Kemudian ada variabel persamaan 3 yang nilainya didapat dengan rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X3 dikurang X1 dikali X3 dikurang X2. Kemudian ada variabel hasil yang nilainya didapat dengan rumus Y1 dikali persamaan 1 ditambah Y2 dikali persamaan 2 ditambah Y3 dikali persamaan 3. Kemudian hasilnya tadi dicetak dengan instruksi write hasil. Kemudian pseudocode diakhiri dengan N titik. Untuk interpolasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelda Maria. Baik, selanjutnya adalah interpolasi Lagrange, yang dimana interpolasi ini adalah metode interpolasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui dengan menggunakan pendekatan fungsi berupa polinomial. Metode ini cocok digunakan jika data yang tersedia berupa data yang kontinu dan berubah secara polinomial. Metode interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik-titik di antara titik data yang diketahui dengan menggunakan polinomial Lagrange yang telah dibentuk. Rumus untuk interpolasi Lagrange adalah sebagai berikut. Fn X sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 0. Li kali X kali F kali Xi. Kemudian Li X sama dengan V batas atas N batas bawah J sama dengan 0. J tidak sama dengan I. X kurang Xj per Xi kurang Xj. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode interpolasi Lagrange. Pertama, terdapat judul yaitu program interpolasi Lagrange, kemudian mendeklarasikan variabel n, ij dengan tipe data integer. Kemudian di sini mendeklarasikan array dengan nilai data maksimum itu 100, xp, yp sama dengan 0, p dengan tipe data real. Kemudian masuk ke deskripsi yang dimana terdapat readn yang dimana ini untuk membaca inputan dari n. Terdapat for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian di sini terdapat read yang dimana nanti akan membaca inputan xi dan yi ini. Kemudian terdapat n for yang dimana untuk memberhentikan for yang terdapat di atas ini. Kemudian di sini terdapat read xp yang dimana untuk membaca inputan xp. Kemudian di sini masuk ke P sama dengan 1 atau P diberi nilai 1. Kemudian di sini terdapat if, yaitu I tidak sama dengan J. Kemudian di sini masuk ke perhitungan interpolasi menggunakan metode Lagrange. Perhitungan yang dilakukan dengan mengalihkan setiap nilai Y dengan bobot P yang dihitung dengan rumus XP sama dengan XP kurang XJ per XI kurang XJ, di mana J adalah indeks titik data yang berbeda dengan titik data I yang sedang dihitung. Setelah semua bobot P untuk setiap titik data dihitung, program akan mengalihkan setiap bobot dengan nilai Y pada titik data yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil perkalian tersebut untuk mendapatkan nilai interpolasi pada titik XP yang diinginkan. Kemudian ini terdapat N4 yang untuk mengakhiri for di atas. Terakhir, program akan menampilkan nilai interpolasi pada titik YP yang akan dihitung. Interpolasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Susati Kurniasari. Selanjutnya terdapat interpolasi yang terakhir yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n dikurang 1. Kemudian di sini terdapat rumus umum yang sering digunakan untuk interpolasi polinomial Newton adalah Fn dikurang 1 dalam kurung X sama dengan B1 ditambah B2 dalam kurung X dikurang X1 ditambah B3
dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2 ditambah seterusnya, kemudian ditambah Bn dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2 seterusnya, dan dalam kurung X dikurang X N dikurang 1. Nah, nilai B1 dapat diperoleh dengan memberikan nilai X sama dengan X1, sehingga X dikurang X1 sama dengan 0. Dan dengan demikian, maka diperoleh rumus yaitu B1 sama dengan F dalam kurung X1. Selanjutnya nilai B2, B3, B4, dan seterusnya dapat diperoleh dengan beda lagi, yaitu B2 sama dengan F, X2, X1. B3 sama dengan F, X3, X2, dan X1. Kemudian B4 sama dengan F, X4, X3, X2, dan X1. B, N dikurang 1 sama dengan F, Xn dikurang 1, Xn dikurang 2, seterusnya X2, X1, kemudian Bn sama dengan F, Xn, Xn dikurang 1, seterusnya X2 dan X1. Selanjutnya di sini terdapat sodokot dari interpolasi Newton. Program interpolasi Newton yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mendeklarasikannya. Di sini terdapat variabel P, Q, R, dan A dengan nilai 0 yang bertipe data integer. Selanjutnya terdapat array dengan nama ARRX dengan batas maksimal 50, ARRY dengan batas maksimal juga 50, dan X node yang bertipe data real. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mendeskripsikannya, yaitu read P, dan di sini terdapat perulangan dalam ukuran Q sama dengan 0, Q kurang dari P, Q plus plus, kemudian read ARRX dengan nilai Q, kemudian read ARRY dengan nilai Q, kemudian N4 untuk mengakhiri perulangan tersebut. Kemudian bawahnya terdapat perulangan lagi, yaitu for dalam kurung R sama dengan 0, R kurang dari P dikurang 1, R plus plus, kemudian for dalam kurung Q sama dengan P dikurang 1, Q lebih dari R, Q min min. Kemudian di sini terdapat rumus, yaitu array Y dengan nilai Q sama dengan RRY dengan nilai Q dikurang ARRY, Q dikurang 1 dibagi dengan ARRX dengan nilai Q dikurang ARRX dengan nilai Q dikurang R dan dikurang 1. Dan di sini terdapat N4 untuk mengakhiri perulangan tersebut. Selanjutnya terdapat perulangan lagi, yaitu for dalam kurung Q sama dengan P dikurang 1, Q lebih dari atau sama dengan 0, Q min min, kemudian mod sama dengan 1, kemudian for R sama dengan 0, R kurang dari Q, R plus plus, kemudian terdapat rumus mod sama dengan mod dikali dengan X dikurang ARRX dengan nilai R, kemudian N4 untuk mengakhiri perulangan tersebut, mol sama dengan mol dikali ARRY dengan nilai R juga, kemudian A sama dengan A ditambah mod, dan N4 untuk mengakhiri perulangan tersebut. Kemudian terdapat perintah write dan N untuk mengakhiri pseudocode ini. Nah, selanjutnya untuk bagian program akan dijelaskan oleh teman saya, Felix Rolantius Jubinto. Jadi bahasa pemrograman yang kami pilih untuk mengimplementasikan interpolasi ini ialah bahasa pemrograman C++, di mana program ini menggunakan dua library, yaitu pertama IOStream yang berisi fungsi-fungsi input-output pada program C++. Kemudian ada CMath, yaitu library yang berisi fungsi-fungsi matematika yang bersifat kompleks. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat fungsi prosedur pertama, yaitu interpolasi linear dengan variabel XO, YO, X1, Y1, XP, dan YP dengan tipe data plot. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan nilai awal, yaitu nilai X0 dan Y0. Kemudian
diikuti dengan memasukkan nilai kedua, yaitu X1 dan Y1. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan nilai XP, yaitu nilai X yang nilai Y-nya akan dicari, yaitu dengan menggunakan formula ini, di mana YP dicari dengan menambahkan YO dan XP kurang XO dikali Y1 kurang YO dibagi XI kurang XO, di mana di sini nanti program akan menampilkan output dari hasil perhitungan dari rumus di atas. Kemudian terdapat fungsi prosedur yang kedua, yaitu fungsi ini menggunakan variabel X1 sampai X3, Y1 sampai Y3, X, kemudian per 1 sampai per 3, dan hasil dengan tipe data plot. Pertama-tama kita diminta untuk memasukkan nilai X1 dan Y1 sampai seterusnya sampai yang ke X3 dan Y3. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai X yang nilai Y-nya akan dicari. Kemudian kita juga pertama-tama akan mencari nilai per 1 terlebih dahulu, di mana didapat dengan cara X kurang X2 dikali X kurang X3 dibagi X1 kurang X2 dikali X1 kurang X3. Kemudian diikuti dengan mencari pers keduanya, di mana pers kedua didapat dengan cara X kurang X1 dikali X kurang X3. Kemudian dibagi dengan X2 kurang X1 dan dikali dengan X2 kurang X3. Kemudian ada pers 3 dicari dengan cara X kurang X1 dikali X kurang X2 dibagi dengan X3 kurang X1 dikali X3 kurang X2. Kemudian sehingga kita dapat menghitung hasil secara keseluruhannya dengan cara Y dikali dengan per 1, kemudian ditambah Y dikali Y2 dikali per 2, kemudian ditambah lagi dengan Y3 dikali per 3, sehingga output dari hasil interpolasi kuadrat dapat ditampilkan nantinya. Kemudian interpolasi Lagrange. Pada fungsi prosedur yang satu ini terdapat dua tipe data dengan variabel Nij dengan tipe data integer, variabel X dengan batas maksimal 100, Y batas maksimal 100, XP dan YP diberi nilai 0 dan P dengan tipe data plot. Di mana kita pertama-tama disuruh untuk memasukkan jumlah data yang kita inginkan. Kemudian terdapat statement for, di mana inisialisasinya I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, kemudian I++, di mana kita disuruh untuk memasukkan nilai XY sesuai banyaknya inputan jumlah data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan nilai XP, yaitu nilai X yang nilai Y-nya akan dicari. Kemudian ada statement for dengan inisialisasi I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, kemudian I++. Kemudian P diberi nilai 1. Lalu ada perulangan for kembali dengan inisialisasi J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, dan J++. Kemudian ada if, di mana I tidak sama dengan J. Maka kita akan mencari nilai P dengan cara P dikalikan XP kurang XJ dibagi XI kurang XJ. Sehingga nilai YP didapat dengan cara menjumlahkan nilai YP ditambah dengan P dikali XI. Sehingga output dari hasil perhitungan formula dari interpolasi Lagrange dapat ditampilkan. Kemudian kita masuk ke fungsi prosedur yang terakhir, yaitu interpolasi Newton. Interpolasi pada prosedur ini terdiri dari dua tipe data, yaitu dengan variabel P, Q, R, dan A yang diberi nilai 0 dengan tipe data integer. Kemudian ada array X batas maksimal 50 dan array Y batas maksimal 50 dan X dengan tipe data float. Pertama-tama kita disuruh untuk memasukkan jumlah data yang kita butuhkan. Kemudian terdapat statement for dengan inisialisasi X dengan inisialisasi Q sama dengan 0, Q kurang dari P, kemudian Q++.
Kemudian kita disuruh untuk memasukkan nilai XY sesuai dengan banyaknya jumlah data yang kita inputkan tadi. Kemudian terdapat statement for dengan inisialisasi R sama dengan 0, di mana R kurang dari P kurang 1, lalu kemudian R plus plus. Kemudian terdapat statement for kembali dengan inisialisasi Q sama dengan P kurang 1, di mana Q kurang lebih dari R, dan Q min min. Array Y, Q dicari dengan cara array Y, Q dikurangi dengan array Y, Q min 1. Kemudian dibagi dengan array Q, X, Q dikurangi array X, Q min X kurang 1. Sehingga kemudian kita akan disuruh oleh program untuk memasukkan nilai X yang ingin kita cari, yaitu dengan menambahkan statement for yang berisi deklarasi variabel mul dengan tipe data mul dengan tipe data plot. Looping for ini memiliki inisialisasi Q sama dengan P kurang 1, di mana Q lebih dari sama dengan 0, dan kemudian Q min min. Kemudian mul kita beri nilai 1. Kemudian ada looping for dengan inisialisasi R sama dengan 0, di mana R kurang dari Q, lalu R plus plus. Mul kita cari dengan cara mengalihkan mul ini dengan X kurang array XR. Sehingga hasil akhir mul didapat dengan mengalihkan mul dan hasil array YR ini. Sehingga untuk variabel A, yaitu hasil akhir interpolasi Newton, didapat dengan cara menambahkan variabel A dan variabel mul. Sehingga output pada hasil interpolasi Newton dapat ditampilkan. Kemudian kita masuk ke dalam program utama. Yaitu program utama ini menggunakan variabel choice dengan tipe data integer untuk switch case-nya, kemudian menggunakan do while untuk menu dalam program. Kemudian terdapat sistem CLS, yaitu sistem clear screen, yang dimana berfungsi untuk membersihkan layar konsol pada program. Dapat kita lihat di sini terdapat menu program interpolasi, yaitu yang pertama terdapat interpolasi linear, kedua interpolasi kuadrat, kemudian yang ketiga interpolasi Lagrange, kemudian yang keempat interpolasi Newton, dan yang terakhir yaitu keluar dari program. Kemudian ada case 1 dan sampai case 4, kita tinggal memanggil saja fungsi prosedur yang sudah kita buat di atas tadi. Kemudian untuk case 5, yaitu keluar dari program, akan menampilkan statement sebagai berikut. Kemudian jika kita tidak memilih menu pilihan 1 sampai 5, maka akan tampil statement seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan sistem pause, di mana sistem pause ini berfungsi untuk menampilkan hasil output yang ada pada program ini. Kemudian terdapat while, di mana choice tidak sama dengan 5. Berarti selama menu pilihan kita tidak 5, maka program akan tetap terus berjalan. Kemudian return 0, sehingga program ini selesai. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Chandra. Jadi langsung saja kita coba programnya. Kita akan mencoba menu-menu pada program ini, menu interpolasi yang terdapat pada program ini. Untuk menu yang pertama kita pilih interpolasi linear. Kita akan coba di sini kita diminta untuk memasukkan nilai awalnya. Kita masukkan nilai X0-nya contohnya 5, Y0-nya 2. Nah, juga kita diminta untuk memasukkan nilai keduanya. Kita masukkan X1-nya 6, Y1-nya 8. Lalu dimasukkan nilai XP-nya sama dengan 6. Di sini keluar hasil interpolasi linearnya sama dengan 8 dari hasil pencarian nilai yang kita inputkan dan dimasukkan ke rumus pada program bagian void interpolasi linear tadi. Selanjutnya kita coba interpolasi kuadrat, kita pilih menu 2. Di sini kita diminta untuk masukkan nilai X1 contohnya 3, Y1 6, X2 9,
Y25, X3-nya 4, Y3-nya 7. Dan juga kita diminta untuk masukkan nilai X. Contohnya itu 6. Di sini keluar hasil interpolasi kuadratnya yaitu 7,6. Dari nilai-nilai X dan Y ini dimasukkan ke rumus pada void interpolasi kuadrat pada program C++ tadi. Lalu kita coba untuk interpolasi Lagrange dengan memilih menu 3. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jumlah data. Contohnya kita masukkan jumlah datanya 3. Di sini kita masukkan data pertama, X-nya 5, Y-nya 4. Data kedua, X-nya 6, Y-nya 8. Dan data terakhir atau data ketiga, X-nya 4, Y-nya 7. Di sini juga kita diminta untuk masukkan nilai XP-nya. Contohnya adalah 6. Di sini keluar hasil interpolasi Lagrange-nya yaitu 8 dari banyaknya data, yaitu 3 data yang kita inputkan tadi dengan X dan Y-nya, dan juga nilai XP-nya yang dimasukkan ke rumus pada void interpolasi Lagrange pada program C++ tadi. Nah, untuk interpolasi terakhir yaitu interpolasi Newton, kita pilih menu 4. Di sini kita juga diminta untuk masukkan jumlah data, contohnya jumlah datanya adalah 4. Di sini kita masukkan nilai X dan Y pertama, X-nya 5, Y-nya 7. Yang data kedua, X-nya 6, Y-nya 2. Dan data ketiga, X-nya 6, Y-nya 9. Dan data terakhir yaitu data keempat, X-nya 3, Y-nya 7. Di sini juga kita akan masukkan nilai X yang akan dicari, contohnya X-nya adalah 5. Di sini keluar hasil interpolasi Newton min 2147483648 dari data-data X dan Y sudah kita inputkan yang dimasukkan ke rumus pada void interpolasi Newton pada program tadi. Lalu untuk keluar dari menu kita tinggal memilih 5. Sekian untuk outputnya. Untuk bagian penutup akan saya serahkan kepada teman saya Susanti Kurmilasari. Jadi kesimpulan dari materi interpolasi ini adalah interpolasi linear, kuadratik, Lagrange, dan Newton adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menghitung nilai di antara 2 atau lebih titik data yang diketahui. Dalam konteks interpolasi, kita ingin menghitung nilai pada titik-titik yang tidak diketahui dengan menggunakan informasi dari titik-titik yang diketahui. Nah, interpolasi linear adalah teknik interpolasi sederhana yang digunakan untuk mencari nilai pada suatu titik di antara 2 titik data yang diketahui. Kemudian terdapat interpolasi kuadratik adalah teknik interpolasi yang lebih kompleks daripada interpolasi linear. Kemudian interpolasi Lagrange, kita mencari polinomial dengan derajat yang sama dengan jumlah titik data yang diketahui. Kemudian yang terakhir ada interpolasi Newton, adalah teknik interpolasi yang serupa dengan interpolasi Lagrange tetapi menggunakan formula diferensial untuk mempermudahkan perhitungan. Jadi, secara keseluruhan, teknik interpolasi linear, kuadratik, Lagrange, dan Newton berguna dalam memperkirakan nilai di antara 2 atau lebih titik data yang diketahui. Pemilihan teknik interpolasi yang tepat akan bergantung pada jumlah titik data yang diketahui dan keakuratan yang dibutuhkan dalam hasil perhitungan. Demikianlah presentasi dari tugas besar metode menorik tentang interpolasi. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.